Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul azim. Pada pengurus masjid dan panitia Ramadan yang kami hormati, Bapak Ibu jamaah sholat isya dan tarawih yang semuanya mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia nikmatnya Allah berikan kepada kita semua. Senantiasalah mari kita pergunakan segala potensi nikmat yang diberikan Allah kepada kita tersebut untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Semoga kita semua termasuk sebagai hamba-hambanya yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, baik dalam hidup di dunia ini, terlebih dalam kehidupan di akhirat kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga tercurahkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, ma'asyiral muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di malam yang ke-24 ini, ada yang malam ke-25, kalau Senin mulainya tanggal 11, Selasa mulai awal Ramadan kemarin tanggal 12, ini malam ke-20, ke-24. Nah, sama-sama kita taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema santapan rohani Ramadan kita malam ini adalah ancaman atau akibat bagi orang yang enggan, yang tak mau menunaikan zakat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang berpuasa dia wajib menunaikan zakat fitrah, baik dia yang berpuasa maupun yang belum puasa. Pokok dipandang dia masih hidup, wajib dia untuk mengeluarkan zakat. Sebagai apa zakat itu, Pak? Sebagai pembersih. Pembersih atas jiwa, pembersih atas salah dan dosa yang diperbuat, yang dilakukan selama melaksanakan Ramadan, melaksanakan siam Ramadan. Nah, zakat fitrah bentuknya adalah makanan pokok dari makanan yang biasa dikonsumsi.
Nah itu. Lalu di samping juga zakat fitrah, ada kewajiban orang mukmin dalam Ramadan ini. Apa itu zakat mal? Zakat harta. Harta mana-mana saja yang mesti dizakati. Itu ada nanti pembahasannya di waktu yang lain oleh Ustaz Mubalik yang lain. Mana saja benda-benda yang mesti dikeluarkan zakatnya. Berapa besaran zakatnya itu? Nah, dibahas nanti di waktu yang lain oleh Mubalik yang lain. Allah menegaskan kepada kita bahwa manusia yang loke, itu kedekut, orang Melayu bilang sampili karyam, damuahnya mengeluarkan zakat dari harta yang diberikan Allah Ta'ala, itu bukan baik. Enggak. Kenapa? Pada harta yang kita punya itu ada hakum maklum lisailin wal mahrum. Ada bagian tertentu untuk orang yang meminta-minta, dan ada bagian untuk orang yang tidak meminta tapi dia ada bagiannya. Siapa bagian orang yang minta-minta tuh? Si butuh jalan dipandu oleh orang yang tidak butuh, tak dari mana tipu nyumaku. Assalamualaikum, assalamualaikum, Pak, minta apa sedekah? Dia minta tuh, agih lah Pak. Jangan balik sampai kali Allah dan mengaji aja, malah piti ya doh. Tuh orang buta, ada yang tak buta, mengemis, meminta-minta dia. Nah, berikan itu. Kenapa? Ada bagian tertentu dari yang kita punya, hak mereka. Ada bagian tertentu orang yang tak minta-minta. Siapa? Fakir. Ada yang miskin, si miskin. Nah itu, ada mu'alaf. Nah itu, ada 8 asnaf tuh. Dia tak minta-minta, tapi mesti dapat bagian. Dari mana? Dari harta yang kita punya. Khudh min amwalihim. Ambillah dari sebagian harta mereka yang punya. Untuk apa? Litutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Untuk agar kamu dengan harta tersebut, dengan zakat itu tadi, supaya membersihkan dan mensucikan mereka. Wasalli alaihim, dan mendoalah kepada mereka. Inna sholataka sakanul lahum. Sesungguhnya doamu itu menjadi penenang, menjadi penentram bagi mereka. Jadi kalau Bapak Ibu terima zakat dari seseorang, doakan orang yang ngasih zakat. Jangan cuma berucap terima kasih Pak ya. Tidak ada doa kalau cuma berucap terima kasih itu. Gimana doanya tuh? Ajrakallahu fima a'taitum. Apa tuh? Apa kayak bahasa Indonesia saja lah. Nah itu. Terima kasih Pak, semoga Allah membalas kebaikan Bapak. Allah jaga harta Bapak, Allah berkahi usaha Bapak, disehatkan Bapak, amin. Tenang yang memberikannya. Kenapa? Disuruh oleh Allah. Bila orang yang berpunya dia mesti keluarkan zakat, namun enggan dia keluarkan zakat itu. Kedekutan itu, sambil karya tadi itu, apa ancamannya Pak? Allah beritahukan nih di dalam surat At-Taubah surat ke-9 ayat yang ke-35 dikasih tahu Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yuhma 'alaiha fin nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Satu hari nanti kata Allah, ketika harta emas perak dilelehkan, lalu kemudian dijadikan sebagai setrika yang akan menyetrika dahi mereka, lambung mereka, punggung mereka.
lambung disetrika oleh Allah Ta'ala dengan harta itu. Lalu hartanya ngomong, "Hada ma kanastum li anfusikum." Inilah aku yang telah engkau simpan-simpan dulu untuk dirimu. Nah, kan? Itu disimpan di bank, di tabungan bank manapun saja lah. Nah, itu ya. Bukan bank bank ucok ya. Ada di bank-bank tuh, baik swasta maupun pemerintah, disimpan untuk dirinya, bukan dikeluarkan untuk zakat. Kata Allah, "Faduku ma kuntum taknizun." Maka rasakanlah azab disebabkan apa yang kamu simpan tersebut. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau dihitung harta itu sudah sampai pada nisabnya, keluarkan zakatnya. Satu hari Bapak Ibu, satu hari ini kejadian. Ini nyata. Datang seorang ibu, saya nak berikan zakat. Oh iya, bagus Bu. Zakat apa Bu? Zakat fitrah Pak Ustaz. Ayah, saya terima atas nama si A. Saya catat. Ya, ada lagi Bu. Ada Pak Ustaz, zakat mal. Dikeluarkan zakat mal. Hanya beberapa ribu, tak sampai 500 ribu. Saya sampaikan, Bu, tidak salah, Ibu kasih saya zakat. Nah itu, keluarkan zakat yang sedikit ini. Kenapa Pak Ustaz? Kok sedikit betul Ibu keluarkan zakat mal? Seyogyanya bisa hadir di hadapan saya, Ibu bawa duit itu lebih dari 15 atau 20 juta. Kok banyak kali Pak Ustaz? Ya banyak. Nah, harta ibu baru terima duit ini. Sekarang uangnya ibu simpan di bank, emas pun ibu simpan, berapa gram ibu simpan dan sebagiannya dipakai. Kok tahu Pak Ustaz? Anak ibu cerita ke saya. Keluarkan Bu, itu hak fakir miskin, jangan ibu tahan. Allah suruh keluarkan. Nah itu bukan untuk saya akan bagikan kepada yang berhak untuk menerima. Udah Pak Ustaz, udah saya berikan di sana. Di sana berapa yang kasih? Sekian ratus ribu Pak Ustaz. Sekian sana sekian sini nggak sampai 1 juta. Nah itu belum sampai itu. Nah itu keluarkan Bu, wajib itu. Kalau ibu keluarkan diberkahi itu usahanya, hartanya. Tapi kalau nggak ibu keluarkan, nanti diambil oleh Allah dengan cara paksa. Gimana cara paksanya Pak Ustaz? Bisa saja ibu kemalingan, kena rampok, kebakar rumah, kebakar tempat usaha, atau ibu sakit sehingga hartanya itu habis untuk berobat, untuk mengobati sakit. Pak Ustaz ngancam saya nggak ngancam, cuma saya menyampaikan. Dikeluarkan saja Bu, hitung sampai rumah, hitung, itu diaudit betul, hitung harta itu. Kemudian yang perlu dizakatkan kemarin, itu serahkan zakat itu, bukan untuk saya akan sampaikan kepada yang berhak menerima. Tidak usah pikir-pikir, terima aja dulu yang ini, ya udah terima aja. Nggak lewat Pak dari 2 bulan, nggak dikeluarkan zakat. Apa yang terjadi? Dia punya usaha kios 10 pintu, pada maghrib terbakar mulai dari pintu yang di tengah. Begitu terbakar ada yang lari-lari sampai ke saya, Ustaz, tolong Ustaz, suku terbakar Pak Ustaz. Kalau toko terbakar jangan minta tolong Pak Ustaz, panggil itu pemadam kebakaran untuk membantu memadamkan api. Saya sudah menolong sejak sebelum kejadian. Habis Pak. Dari jam 6:30 malam pada maghrib terbakar, jam 1 malam baru bisa dipadamkan. Itu contoh azab dalam kehidupan bumi saja diambil Allah dengan cara paksa begitu mudah. Siapa yang diabadikan Allah dalam Al-Quran? Korun. Korun si kaya raya, tidak mau dia keluarkan zakat. Datang Musa padanya
dia enggan mengeluarkan zakatnya. Berlalulah Musa, akhirnya datang bencana dari Allah, berikan kepada Korun. Apa itu? Ditenggelamkan Korun bersama dengan seluruh hartanya ke dalam bumi, tak tersisa satu pun. Kok besok pengurus masjid buat tak pelebaran nih apa masjid halamanku, gali untuk fondasi, digali itu diameter berapa, 1 meter lebarnya, kedalaman 2 meter untuk tiang pancang tak tiang apalah untuk apa namanya fondasi, baru 1,5 meter di besi kotak. Berapa kotak? Di kandang kotak apaan? 80 cm persegi. Wih, badan kotak diangkat. Begitu diangkat, wah, kunci gembok. Payah buka gemboknya. Ambil gerinda, buka gerinda. Begitu dibuka gerinda, dibuka tuh kotak. Apa di dalam bu? Ameh, ditimbang 20 kilo. Harta siapa tuh Pak Bu? Harta karun orang menyebutnya. Padahal ditenggelamkan di negeri Mesir sana, jumpa di Tenggerang nih orang menyebut harta karun. Apa itu? Laknat Allah untuk manusia yang punya, dia sudah dititipi Allah harta, lalu dia tidak keluarkan zakatnya, maka Allah datangkan bencana seperti itu. Itu di dunia, belum lagi nanti di akhirat disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang diberikan kemampuan oleh Allah mampu kita untuk berzakat, dan semoga Bapak Ibu yang mengeluarkan zakat diterima oleh Allah dan diganti serta dibalas dengan yang lebih baik. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ini saja Bapak Ibu yang dapat disampaikan di kesempatan malam hari ini. Terkurang dan terlebih mohon maaf para Bapak Ibu sekalian atas segala kesilapan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.